Saatnya kelas inspirasi. Menghadirkan tokoh-tokoh inspirasi yang sukses dalam menggapai mimpi. Rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi. Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya juga berjumpa lagi bersama saya Ica dari RRI Sungai Lat Radio Tengah Bencana yang tentunya disiarkan langsung dari studio mini lantai 4 Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Dan kali ini pendengar tentunya ini adalah program pertama ya di kelas inspirasi di RRI Sungai Liat. Dan untuk hari ini pertama kalinya juga nih saya berjumpa dengan narasumber yang membuat saya kededap ya. Ya, kali ini pendengar di kelas inspirasi kita bersama Bapak Dr. Elzadi Rosman STMM atau mungkin kita lebih dan familiar dengan Bapak Gubernur. Kita sapa dulu. Selamat pagi Bapak. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Sehat Bapak ya? Sehat, Alhamdulillah. Asik. Pertama, selamat Idul Fitri dulu ya. Maaf lahir batin, baik atas nama pribadi maupun atas nama pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mungkin selama ini kami ada salah-salah yang membuat ketersinggungan kawan-kawan ataupun masyarakat, tapi ke depan insya Allah kita akan lebih baik lagi dan tambah semangat. Amin. Ya, ini tadilah banyak Pak kegiatan pagi ini Pak. Ya, dan tentunya juga pendengar nanti juga silakan gabung ya bertanya-tanya di kelas inspirasi ini. Mungkin banyak yang kelas inspirasi ini kelas seperti apa? Yang pastinya di sini ya kita akan mengundang narasumber dan kali ini juga ada Pak Elzadi. Jadi bakal nanya flashbacknya. Pasti dulu Bapak cita-citanya bukan gubernur kan? Ayo aku nanya dulu nih. Dulu cita-citanya apa? Yang pasti nak jadi pemimpin. Dari kecil tuh Pak? Dari kecil dan jadi pemimpin. Jadi jadi pemimpin ini makanya kami waktu itu kan waktu zaman kami ya. Jadi seorang pemimpin itu kebanyakannya dari tentara. Zamannya Bapak ya? Zaman kami. Dan sangat sedikit orang sipil yang jadi pemimpin. Jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, apa segala macam. Hampir semua tentara. Sedikit orang yang sipil, termasuk salah satu orang tua kami, Pak Rosman Johan, pernah diberi kesempatan oleh masyarakat untuk jadi wali kota, tapi sangat sedikit sekali. Maka cita-cita kami dulu tuh nak jadi tentara, nak jadi tentara kayak polisi. 4 kali tes akabri, nggak lolos, gagal. 2 kali ke Magelang tapi 2 kali Magelang. Kalau di Magelang, malah sampai di Magelang itu sebetul lulus lah. Cuma dipilih yang terbaik, terus dipilih yang terbaik dari yang terbaik dari yang baik. Kira-kira macam itu. Keberhasilan tertunda lah ya. Cenderung lah kira-kira. Mungkin kalau kau jadi tentara atau polisi, kau udah jadi gubernur. Lah beda apa dan Alhamdulillah. Mantap. Ya, dan tentunya Pak kita juga ngundang deh ya untuk pendengar, nanti silakan gabung juga di WhatsApp-nya ya di 0811 717 9222 ya. Terus juga untuk line teleponnya di 0717 9111 dan 282. Untuk line telepon satunya lagi di 0853 6935 6935 7474. Tapi nanti sesinya kita ngobrol dulu. Nah, Bapak kan memang dulu pengen jadi pemimpin ya, mungkin karena ngeliat sosok ayah orang gitu, tua, yang pasti orang tua ya. Gitu, orang tua. Tapi untuk lingkungan sendiri Pak, memang selain dari orang tua, kalau dari sekolah, dari SD, SMP sampai kuliah itu masih tetap pengen jadi pemimpin. Tetap. Jadi kami ini dari kecil, terus terang saja orang tua itu jadi panutan. Dan ternyata secara teori yang setelah kami baca, setelah kami jadi bupati apa segala macam, kan banyak baca teori bahwa memang yang motivator yang utama itu adalah orang tua. Kebetulan orang tua kami ini adalah birokrat yang waktu masih mudanya, belum merit pun beliau sudah jadi camat. Dan perjalanan hidup beliau memotivasi saya secara pribadi. Kami dari 7 bersaudara. Bapak anak ketiga. Yang ngikut jiwa kepemimpinan itu tidak banyak. Dari 7 tuh. Dari 7. Cuma Siko. Limited edition. Ya, limited edition. Tapi yang lainnya bukan Adi, tapi
kecil. Nah, memang ajaran dari orang tua, dari ayah kami Pak Rosman Johan ini paling banyak yang kami dapat, khususnya untuk menjalankan tugas keseharian. Dan kami jadi macam ini tidak terlepas dari daya dan upaya beliau. Coba bayangkan, kami tidak dimanja, tidak pernah dimanja sama sekali, walaupun punya jabatan seperti itu. Walaupun waktu itu camat lah jago, jadi camat itulah jago gitu. Jago ya. Karena sedikit orang jadi camat. Nah terus kami anak Pak Camat sekolah di Budi Mulia waktu itu SD. Itu SD-nya kalau dulu maksudnya SD kayak apa tuh, Pak, capnya deh gitu, cap sekolah. SD keren. Oh, SD keren. SD keren, Budi Mulia. Sampai sekarang pun keren, karena didikannya pun bagus. Dan kami sekolah itu jauh dari bandara, dari airport, dari Kampung Dul. Dari Kampung Dul. Kampung Dul. Bayangkan waktu kelas TK, oke lah diantar, diantar pakai motor. Terus ada mobil langganan, mobil angkot lah, bukan angkot bagus-bagus, angkot buruk. Ya, gua lagi kenal langsung tuh nama Kolim. Kita bercampur ke kawan-kawan lain. Kita waktu itu, dia istilah gengsi. Kalau nak hitung gengsi, yang sekolah di Budi Mulia itu anak-anak pejabat dan anak-anak pejabat PT Timah. Rata-rata ya, Pak? Rata-rata antar jemput pakai mobil pribadi. Sementara kami ini pakai mobil angkot tuh lah. Tujuh beradik itu lah. Ya, semua kami di situ. Semua. SD, TK, SD semua di situ. Ada adik di bawah kami, adik-adik itu di SD 22. Sekarang udah tahu lagi di mana SD 22. Karena waktu itu SD 22 itu di Rumah Sakit Umum Pangkal Pinang. Di situ ada pembelajaran. Bagaimana kita karena bisa bergaul, diajar oleh orang tua untuk renyak sama orang, jangan ngeritik orang terus, jangan jadi sok pinter, harus bisa menerima pendapat orang, membuat lingkungan di sekitar kita tuh senang sama kita. Jadi waktu itu saya ingat teman saya, anak PT Tim, anak Kawilasi waktu itu kalau tidak salah, Kawilasi Timah, dekat sama kami, dekat. Dan dia sering menawarkan ngantar kita pulang. Menawarkan. Dan beberapa kali memang ngantar pulang, terus ngajak main ke rumahnya, karena dia senang. Nah, menjadi orang disenangi orang itu kan susah. Susah apa? Susah. Nah, tapi ilmunya tanpa disadari itu prototipe atau contoh dari orang tua banyaknya. Karena kami dulu sebelum usia kami 13 tahun dengan ayah Rosman nih, maghrib itu harus di rumah. Tidak boleh lebih dari maghrib. Pokoknya maghrib harus di rumah. Kalau kada dia di rumah, waktu itu masjid rumah dia. Jadi sembahyang jemaah. Kita waktu itu SD itu mandi di kolong, main bal, main layang-layang, main gasing, main setal, kelereng kata orang sekarang, sagi, main cak lingking, main bilon. Itu puas itu memang di penghujung maghrib nyaman itu. Ngapa? Karena teduh. Terus 6:30, laki hampir risalah nyaman. Terus kita kan main itu bukan main dekat-dekat, mainnya di Kejora. Kalau rumah kami di Kampung Dul, mainnya sekarang nih kantor gubernur nih. Dulu gunung-gunung nih, gunung pasir. Nah, kalau kami terlambat, apa didikan dari orang tua waktu itu? Saking beliau mau kita disiplin. Kalau kami terlambat maghrib, rumah dikunci. Beliau sholat maghrib dengan siapa yang ada di rumah berjamaah, terus selesai doa, kelak baru pintu dibuka. Setelah lihat dibuka, kamilah ada dua senjata, taliban, ikat pinggang, atau rotan. Kalau masuk, yang paling tua dapat double. Kalau misalnya yang paling kecil dapat 2 kali, yang tua dapat 6 kali. Habis itu pukul-pukul mandi sembahyang.
Kalau kita terlambat. Kalau kita tidak terlambat, rutinnya, normalnya dia mendidik. Maghrib harus di rumah, sholat berjamaah. Habis sholat berjamaah kita makan bersama. Habis makan bersama, siapa yang bertugas nimba air? Dulu dia pompa air, pakai krek, nimba air, masuk air ke drum, cuci piring. Siapa yang digilir cuci piring, dia cuci piring. Dek peduli ke laki, dek peduli ke bini. Harus pacak cuci piring. Yang dek cuci piring, dek dapat tugas bersih meja, dengar ayah ngomong. Ngomong ini motivasi agama dan lain sebagainya, dan apa yang kita lakukan pada hari. Pokok ada bebahan. Ni rupa teori lagi setelah kami Teorinya apa? Setelah kami besar nih, teorinya apa di buku? Bahwa komunikasi orang tua dengan anak itu paling minimal 3 jam harus face to face. Muka ketemu muka. Bukan muka ketemu handphone. Ngapa face to face? Disinilah batin masuk. Nah, jadi orang tua tuh mupuk kita nih sampai 13 tahun tuh tentang agama, puasa, sembahyang, hubungan, pergaulan, haram, halal, apa segala macam, termasuk sosialita kita, bagaimana di waktu sesudah maghrib sampai isya itulah. Sudah isya jemaah haji, jemaah palingnya nanya DPR apa segala macam, DPR silakan kerjakan, kalau nya pacak bantunya bantu, kalau nya dipacak bantu silakanlah ikak macam mana. 7:30 sudah isya, belajar sedikit, mungkin paling 30 menit, tapi adalah bandel-bandel dek suah belajar, karena kawan lah ngajak main, kami main sembunyi gong. Dia takut kita waktu kecil-kecil. Di sini lagi-lagi ditempa. Rasa takut kita di malam hari apa segala macam, dia takut kecil. Yang pacak nakut ketika ada isu mencadin. Oke, nanti kita lanjut lagi. Itu isu yang berbeda. Dan tentunya juga Bapak juga silakan bisa menyapa siswa-siswi kita yang tetap stay di rumah dan belajar di rumah nih Pak. Ya, oke. Ya Pak, silakan sapa dulu Pak. Halo, apa kabar siswa-siswi sekalian? Tetap stay di rumah, belajar di rumah, nikmati. Karena ini suatu tantangan dalam sejarah nanti. Angkatan tahun 2020 ya adalah angkatan yang sangat luar biasa. Kenapa? Tidak ada perpisahan. Naik kelasnya luar biasa penilaiannya. Tidak pernah dinilai orang dengan cara begini. Dan ini saya yakin bahwa angkatan ini ketika dia sukses, dia akan menjadi orang yang sangat sukses. Ya. Ketika dia tidak sukses pun, insya Allah karena tempaannya luar biasa, menengahlah suksesnya. Oke, pendengar, nanti kita akan lanjut lagi. Coba nih kisah nih Panca jadi berhasil jadi gubernur kayak ini sampai tahu kan Pak Nular kayak itu. Amin. Oke, dan tetap bersama kami di RRI Sungai Lat Radio Tangga Bencana COVID-19 yang tentunya juga langsung disiarkan dari studio mini lantai 4 kantor Gubernur Pangkal Pinang. Indonesia, dengan tulus dan ikhlas, ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Jagati
RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Ya, baik pendengar, tentunya juga masih bersama kami ya di RRI Sengalat Radio Tangga Bencana COVID-19 dan masih di kelas inspirasi ya bersama Bapak Gubernur kita. Masih di sini dan masih akan bercerita. Agak panjang ya. Agak panjang, Ya. agak sejamnya Pak. Ya. Ya, silakan Pak. Jadi itu cerita SD ya. Yang paling nak kami sampaikan di sini bahwa di SD itu kami biasa-biasa saja. Pinter dah, kurang pintar pun dah, sedang-sedang. Tetapi waktu itu kami terkenal orang yang sangat polite, sopan. Pokok apa pun diberi orang terima kasih. Saya pernah ingat namanya Ibu Ahong, Bu Mihong namanya. Masih hidup, masih ada. Dan Ibu Pauline ini guru TK. Pernah menyanjung saya. Erzaldi ini tidak pernah tidak senyum, tidak berterima kasih apapun dikasih orang. Nilai dapat 2 pun terima kasih Bu. Biasanya kadang-kadang orang kita kan begitu selesai dapat bagi hasil. Nengok misalnya 0 cemberut kan. Nah, kalau kuda suah. Dan saya pernah disanjung. Ini dalam arti kata ingin saya sampaikan juga ini pesan kepada guru-guru. Kita jangan ragu untuk nyanjung orang karena itu memotivasi dan membangkitkan serta menumbuhkan sel-sel yang bagus dan itu ternyata terbukti. Nah, pelajaran yang di SD ini yang paling saya dapati adalah ketika di saat orang dijemput oleh orang tua di sekolah karena posisi ayah kami itu sebagai birokrat tidak mungkin pulang kantor bolos jam 10 jemput anaknya, jam 11 jemput anak terus antar anak pulang ke rumah dan lain sebagainya kan kurang bagus juga. Berbeda dengan PNS sekarang kan, padahal bisa saja dia minta jemput, ada. Tapi ayah saya dulu bilang, kalian ayah antar pulang sekolah, ayah antar sekolah, tetapi tidak dijemput. Kalian usahakan sendiri. Ini uang ongkos untuk mobil pulang, ini uang untuk jajan, terserah. Tapi kan kita waktu itu kan jajan, sekarang misal kita diberi uang jajan 100 pacak makan apa? Kurang pasti. Jadi kalau kami waktu itu, saya pribadi khususnya, bandara itu kan sering pada jam-jam pulang sekolah itu ada mobil angkut barang. Saya ingat tuh Pan Express 55. Pan Express 55 itu ngangkat barang-barang kiriman orang dari Pangkal Pinang ke bandara. Saya numpang setiap hari mobil itu dengan cara membantu orang tua itu mempacking barang dan mengangkat ke mobil box. Dan saya pulang ke rumah ikut mobil box tersebut. Itu saya lakukan setiap hari. Sehingga saya dapat hemat duit. Itu ya caranya. Pak, tahan dulu, ini ada yang gabung. Di line telepon kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama siapa ini? Sama Yunita. Iya, di mana Yunita? Di Sungai Liat. Di Sungai Liat. Ya, silakan Yunita mau bertanya sama Bapak Gubernur kita, silakan. Halo Pak Gubernur. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Baik, Bu Yun. Iya, Pak Gub menarik sekali kisahnya, masih kecil dulu ya. Oke Pak, kisahnya nggak nih Pak? Ya. Iya, Pak, sebenarnya siapa Pak yang paling mensupport Bapak karirnya sampai ke tahap jadi gubernur ini? Terus sejak kapan Bapak berorganisasi gitu Pak? Oke, ya. Oke, itu aja Pak, makasih Pak. Terima kasih. Bu. Yang pertama pasti yang bersupportnya adalah orang tua. Kan saya bilang tadi, guru yang paling baik itu adalah orang tua. Tapi terkadang banyak orang tua tidak menyadari itu. Nah, saya terus terang saja, yang mensupport saya ini orang tua, baik ayah maupun mak. Saya manggil ibu saya mak, ya mak dek, bukan di bak ayah. Nah, yang mensupport saya itu. Nah, saya mulai belajar organisasi itu sejak SMP. Di SD saya bukan organisasi di sekolah, tapi di lingkungan rumah. Saya diangkat menjadi ketua tim bola. Di ketua tim bola ini kita sudah mulai ngumpul duit setiap latihan. Itu saya suruh kumpul duit sebulan 25 rupiah kalau tidak salah. Untuk apa duit nih? Untuk beli seragam dan untuk beli bola.
Karena bola itu sering rusak. Jadi ini mungkin penempaan saya dengan sendirinya otodidak. Saya tuh sudah disuruh oleh kawan-kawan di kampung untuk jadi ketua tim bola di level anak-anak ya, bukan level waktu itu SD. Nah, terus di SMP saya sudah ikut pramuka dan mulai di SMP saya SMP di Kampung Dul, di SMP Pangkalan Baru. Kenapa? Dekat tadi. Lah tertempa lah capek lah naik sepeda ngikut mobil barang pulang dari Budi Mulia Pangkal Pinang ya. Terus kadang-kadang dijemput lama apa segala macam karena ada mobil tuh. Nah, akhirnya kami memutuskan sekolah di SMP Pangkalan Baru. Di SMP Pangkalan Baru saya mulai jadi ketua kelas sampai SMA. Terus-terusan. Nah, mulai ikut pramuka. Nah, pramuka nih jangan dianggap enteng loh. Itulah yang nempak kita jadi pemimpin. Orang kadang-kadang gengsi ikut pramukanya, pramuka. Padahal tidak. Jadi saya sangat bersyukur sekarang Kuarda Pramuka Provinsi ini Bu Melati. Saya kasih tahu dan ternyata Bu Melati juga suka pramuka. Jadi organisasi terus saya ikuti, tidak ketua kelas sampai saya tamat SMA. Terus jadi ketua kelas. Terus selalu menjadi komandan PBB, baik di SMP maupun di SMA. Di SMA ketua OSIS terlama, di SMA 2 itu mungkin tidak dia sejarah lagi. Jadi ketua OSIS sampailah ke ujian, baru ganti. Jadi hampir 2 tahun jadi ketua OSIS. Karena orang minta kita terus jadi ketua OSIS. Nah, sebetulnya apa yang terjadi di SD, SMP, SMA itu adalah bagian kawah candra di muka saya. Disiplin diri apa segala macam. Disitulah ininya, ilmunya. Ditambah lagi oleh pembelajaran guru-guru dan lain sebagainya. Karena hidup ini adalah pilihan. Dan hidup itu adalah perubahan. Siapa tidak melakukan pilihan dan tidak melakukan perubahan, dia fail. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini satu pembelajaran saya di sini. Dan ini pembelajaran dari orang tua juga. Kalau misal sedekah apa segala macam itu sudah ajaran beliau dari mendasar lah. Terus renyak sama orang, senyum ke orang. Itu ajaran orang tua lah. Pokoknya bikin orang senang. Macam mana caranya? Terus satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, pernah waktu itu ketika fail atau gagal saya mau jadi akabri, saya pernah, terus terang saja, saya pernah berprasangka buruk kepada Allah. Mengapa? Karena waktu tes pertama tahun 88 gagal, 89 ke Magelang, 90 gagal di Jakarta, 91 ke Magelang gagal, 1, 2, 3, 4 ujiannya macam-macam. Tapi yang terakhir nih, ketika saya pernah bulan Ramadan pun ikut tes jasmani. Tes jasmani itu lari, push up, segala macam, berenang. Itu pada saat bulan Ramadan. Dan orang bingung, saya sebagai peserta yang dites masih puasa. Artinya ketakwaan kita kepada Allah tuh luar biasa lah. Tidak nak kita meninggalkan hal-hal yang wajib karena kita tes nih. Jadi bayangkan lah, puasa Senin Kamis, puasa Ramadan, solat tahajud, solat hajat, solat duha, apa segala macam, solat kali-kali solat, doa pun lah lah banyak. Tapi apa yang terjadi? Allah berikan saya suatu keputusan bahwa Erzaldi tidak lulus jadi masuk akabri. Benci tak kira-kira Allah. Kesal. Nah, di situ saya pernah merasa bersangka buruk kepada Allah. Apa Tuhanku lah berdoa lah, berusaha, aku lah mengikuti apa-apa yang kau wajibkan. Ku lagi gagal. Dan ini akan kulakukan sekali-sekali 4 kali. Nah, jadi sebalik apa pembelajaran di sini? 3 perkara yang harus secara teori ya, setelah kami dewasa macam ni, 3 hal yang jangan lupa di dunia ni. Sedekah, terus senyum dan jangan sedih. Yang ketiga ini paling penting nih, jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah SWT.
Karena di balik apa yang diberikan ada hikmahnya dan kita tidak tahu. Ternyata setelah beberapa tahun gagal masuk tentara atau polisi tadi tuh, kami jadi gubernur ujung-ujung. Tidak tahu kita. Oke, benar. Padahal benci kita. Karena waktu itu sekitar 2 minggu ku sembahyang macam kayak orang mangkal. Kaki pirot. Macam alfat saking kesal. Jadi 3 perkara tadi ya. Dapat ilmu untuk kawan anak-anak sekarang. Ya, Pak, tahan dulu, kita ke WhatsApp dulu ya, Pak. Ini ada Sania di Sungai Liat ya. Pak, dulu waktu kuliah Bapak milih jurusan sendiri atau ditentuin sama orang tua Bapak? Karena saya tidak niat kuliah. Oke, nggak niat. Tidak niat kuliah, tetapi saya dinasihat oleh orang tua, jangan kamu mengambil keputusan seperti itu. Kamu kuliah saja apa yang sukanya. Jadi ngambillah saya real estate. Real estate itu jurusan baru. Waktu itu Pak Ciputra tahu ilmu real estate ini tidak ada, dia buka di Tarumanegara. Dan kebetulan waktu itu D3. Saya ambillah real estate. Pak, kita ke telepon lagi ya. Halo, selamat pagi menjelang siang. Halo, Iya, dengan siapa ini? Mia di Bengkau. Ya, silakan langsung aja nih pertanyaannya sama Bapak. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Gubernur? Baik, sehat, alhamdulillah. Sekolah di mana? Minal aidin wal faizin Pak Gubernur. Sama-sama. Luar biasa cerita nih, menginspirasi benernya Pak Gubernur. Amin. Luar biasa. Sampai sekarang alhamdulillah jadi pemimpin Pak Gupo. Amin. Dan nanya apa nih langsung baik? Aku nak nanya nih. Pak Gubernur nih kan lah berhasil sekarang jadi pemimpin. Luar biasa lah perjalanan. Nah, tapi aku kayak nak tahu apa bayinya hobi Pak Gubernur nih. Yalah, nggak pertanyaanku. Amin. Makasih ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum gue beritahu dulu, kalau di tingkat keberhasilan tuh jangan pernah sudah merasa berhasil. Jangan cepat puas. Jangan cepat puas. Masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Kita harus terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Teori macam tu, tapi bukannya teori, memang harus dilaksanakan macam tu. Karena begitu kita mengikrarkan diri kita sebagai seorang pemimpin, kita harus menerima konsekuensinya, harus direpotkan oleh orang. Tinggal macam mana orang cara ngerepot ya, muat senang hati ya bedi. Ada. Nah, kalau hobiku dek banyak dek hobi ni sebenarnya. Main biji saga. Dek kan makan sebenarnya. Kami dengan Bu Melati ini suka makan. Suka makan dan jalan-jalan. Nah, kalau olahraganya dek yang spesial, nimbak ke jogging lah, bersepeda. Nah, bersepeda dan intinya kegiatan-kegiatan outdoor apapun kami suka. Termasuk berkebun. Sekarang di kebunnya sawit, alhamdulillah, sapi sekarang lah di 60. Nih aku nak hidup ayam puli di kebun ya, ayam kampung. Memotivasi juga. Kadang-kadang kan kalau kita misal banyak orang datang ke kebun, dia nanya apa rahsia, kita pandai set. Ya. Jadi nikmati hidup nih ya dengan kegiatan-kegiatan yang padat lah. Satu hal, jangan pernah berhenti bergerak. Justru kalau kau dek bergerak, dek gawi, kau jadi sakit, jadi lesu. Makanya orang rumah dan anak-anak bingung. Setiap apapun kegiatan harus direncanakan, termasuk waktunya. Jadi kalau misalnya kita janji ke anak-anak, kita ke sini ya, ntar jam sekian kita harus berangkat. Kata anak-anak, kalau misal jam sekian belum berangkat, kau lah ngeburu-buru anak-anak. Ngapa sih ayah nih? Selalu bikin tegang. Tadinya kita berharap santai-santai, jadi tidak santai. Bukan tuh masalah. Karena kita nak tepat waktu tadi, disiplin waktu tadi ya. Oke. Ya. Pak, kita tahan dulu ke WhatsApp lagi nih Pak. Ada tadi di SMP 2, ini Sungai Liat Pak Pangkal Pinang ya. Pak, pernah enggak Bapak nih sedih, gagal atau ngerasa galau lah Pak? Terus nyaman enggak Pak jadi gubernur? Nah. Oh. Kalau nyaman enggak nyaman itu enggak digi istilah nyaman enggak nyaman. Kalau orang menilai nyaman ya nyaman pada saat kondisi nyaman. Nyaman apa? Misalnya duduk di mobil, berjalan dipakai patwal, kata orang nyaman. Padahal dia juga kalau kau dipikir, kau enggak berpatwal, tapi protokol
menyebutkan macam tu. Tapi dipikir-pikir memang kita perlu protokol. Kenapa? Ketepatan waktu seorang pemimpin kan perlu. Ya? Nah terus jangan dipikir nyamannya, intinya tugas, kewajiban dan hak dan kewajiban harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang namanya melayan orang, dibilang nyaman dia dalam rumusannya. Tetapi bagi kami sendiri, suatu kepuasan batin ketika orang menerima manfaat apa yang pernah kita lakukan untuk mereka. Nah, ini ada pengalaman, ku beritahu nih, tapi bukan di sekolah lagi nih. Pada saat waktu itu kami jadi wakil bupati. Saya ingat waktu itu dengan Pak Kapolres, nama Pak Kapolres ini Pak Sutanto. Sekarang dialah bintang 2. Kami jalan-jalan di Sungai Selan, nak ke kebun orang. Pak Sutanto ini nak berkebun, jadi kami gilah nyari tanah. Kami berjalan, bayangkan sampai di Sungai Selan. Nak terima dulu. Ya, terima dulu deh, kita angkat dulu ya. Ya, ada siapa nih? Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Ica, Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ini? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ica. Sama Eti di Sungai Liat. Eti. Oh, ada Eti. Ya, silakan. Nak nanya ke Pak Gubernur nih. Siapa jadi idola Pak Gubernur sebelumnya yang jadi motivasi sekarang nih? Terus juga nak nanya nih, selama jadi gubernur, selain pandemi COVID nih, kira-kira kendala apa terberat yang pernah dialami ataupun dilalui oleh Pak Gubernur? Selama COVID. Selain COVID. Oh, selain kopi itu. Oh. Makasih ya. Kasih sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Eti. Apa namanya? Idola kan tadi diberitahu. Yang pertama itu adalah orang tua, ayah. Tetapi dengan berkembang waktu, kita kan baca buku, kita bergaul dengan orang di luar, kita tahu dunia luar. Setelah ayah, muncullah Pak Tri Sutrisno. Setelah Pak Tri Sutrisno, Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo itu waktu beliau sudah menjadi perbincangan orang, menantu Presiden Soeharto berjuang di Timur Timur, kamilah mencoba tahu orang. Dan waktu itu tahun 88, 89, 90, 91 itu Pak Prabowo itu waktu itu bagi orang yang suka tentang ketentaraan pasti akan mencari-cari. Dan waktu itu di Jakarta, kamilah posisi di Jakarta. Setiap HUT TNI, dan waktu itu masih gabung dengan Polri, saya selalu hadir di acara HUT itu dan mencari sosok Prabowo, tapi tidak pernah ketemu. Nah, waktu itu karena Pak Tri Sutrisno waktu itu Panglima, kalau tidak salah Panglima ABRI, saya pernah mencoba untuk berfoto sama dia, dan saya pernah dipukul oleh polisi militer gara-gara mencoba mendesak mau berfoto bersama Pak Tri. Dan lucunya ketika Pak Tri berkunjung ke sini, saya cerita itu. Pak, tahan dulu sebentar, kita ke lagu dulu. Dan tentunya untuk pendengar juga silakan gabung kembali ya di WhatsApp-nya di 0811 717 9222 ataupun dengan teleponnya 0717 9111 282 atau di 0853 6935 7474. Namun nanti kita hadirkan dulu satu koleksi musik yang satu ini. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pada kita menghadang
it to a winner, and it's not an easy get it through into the thunder. Just try it, don't be a loser when you're falling down, but you must try every time and be champion all the time. Kami no hini, sewa paria, wiro tatai do fanai, rawa soai, o mani sawarai, mani berwir begitu cai, wapenana mani wiro tata kahawe tawe mambiri. Hidup terlalu berharga jika hanya untuk bersedih saja. Buka mata, buka hati, lihatlah sekelilingmu. Sadarilah setiap orang pasti pernah jatuh. Ada yang memilih untuk pulang dan menangisinya, tapi itu bukan kita, karena kita tak kenal kata kalah. Buka hati, lihatlah sekelilingmu. Sadarilah setiap orang pasti pernah jatuh. Ada yang memilih untuk pulang dan menangisinya, tapi itu bukan kita, karena kita tak kenal kata kalah. Pahikai. Hidup terlalu berharga Kata Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, buka mata, buka hati, lihatlah sekelilingmu. Sadarilah setiap orang pasti pernah jatuh. Ada yang memilih untuk pulang dan menangisinya, tapi itu bukan kita, karena kita tak kenal kata kalah. apa kata Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, tentang acara Ibu Pertiwi Memanggil, kelas inspirasi di RRI Sungai Liat? Kami sangat mendukung sekali dan insya Allah ini sangat menarik menjadi media motivasi untuk adik-adik kita dan semua masyarakat. Ini pembelajaran sekali. Nah, harapannya ya adik-adik kita mendengar dengan baik dan ambil pengalaman ini dengan sebaik-baiknya. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Ya, baik mendengar, tadi juga masih bersama kami di RRI Sungai Radio Tangga Bencana yang langsung disiarkan dari studio mini lantai 4 kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Masih bersama Pak Erzaldi. Ya, silakan Pak. Ya, jadi idola tadi terus Pak Prabowo. Nah, yang paling penting ini satu hal, karena ini saya membaca buku Al-Fatih. Ini sosok yang jadi idola saya. Dan beberapa buku tentang Al-Fatih ini menjadi motivasi saya dan mengguide saya bagaimana kita berperilaku sebagai seorang pemimpin. Al-Fatih ini adalah seorang tokoh Islam yang menaklukkan Konstantinopel. Ini sangat luar biasa. Jadi adik-adik tidak ada salahnya banyak-banyak baca biografi tentang seseorang yang sukses. Dan yang terpenting lagi, tapi ini di luar ya. Tentunya Nabi Muhammad SAW itu harus selalu menjadi idola kita. Oke. Ya. Iya, silakan yang mau bergabung di line teleponnya ya, dicoba kembali di 071791112828. Ya, kita akan telepon dulu. Halo. Halo. Halo, dengan siapa? Waalaikumsalam. Sama siapa ini? Siap, dengan Ahmad di Pangkal Pinang. Di Pangkal Pinang. Oke, silakan Ahmad pertanyaannya. Halo, assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Siap, saya Taruna SMK 4. Oh, Pak. Taruna SMK 4. Alhamdulillah. Sehat, Saya ingin siap, sehat. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Apa yang memotivasi Bapak untuk menjadi gubernur? Ada nggak pemikiran Bapak, pernah nggak Bapak menyangka akan menjadi gubernur? Dan apakah keadaan yang pernah menekan Bapak hingga Bapak hampir putus asa? Pengalaman Bapak? Ya, baik. Ya, terima kasih Ahmad ya. Ya, jadi pernah ada berpikiran jadi gubernur. Terus terang saja, bukan gubernur, bupati, wakil bupati atau apa. Dalam pikiran Bapak ingin memimpin, jadi pemimpin. Jadi pikirannya itu sudah terpola seperti itu. Nah, setelah itu saya jadi wakil bupati, jadi bupati, jadi gubernur. Nah, itu tentunya proses lah. Yang pasti
Memang cita-cita yang ingin menjadi seorang pemimpin, dan yang terpenting yang mendorong kita untuk menjadi pemimpin itu adalah ingin membuat suatu perubahan dan memberikan yang terbaik dan memberikan manfaat bagi orang banyak. Yang dalam suatu hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat bagi orang lain. Dan ketika kita memberi manfaat bagi orang lain ini, ada suatu energi positif yang bisa membuat kita puas, dan ini dapat membuat kita lebih enjoy, lebih merasa sehat, merasa kuat, karena karena orang yang kita bantu itu merasa ada manfaatnya. Itu tadi yang saya ingin ceritakan tentang Sungai Selanten. Tapi ini mungkin waktunya nggak cukup. Nanti kita bikin sesi lain aja. Tapi inti yang daripada itu saya ingin menyampaikan di sini. Apapun yang ingin kita cita-citakan, tolong satu hal. Jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa bosan hidup, dan jangan pernah kalian merasa tinggal sendiri. Dan jangan segala sesuatu itu gagal itu dianggap sebagai suatu tragedi. Nah, itu tidak boleh. Yang pasti hidup harus ada tujuan, jangan tanpa tujuan. Kalau hidup kita ada tujuan, itu namanya judul lagunya hampa. Kata siapa namanya? Ari Lasso. Apa rasa hampa coba? Karena kan ada tujuan. Jadi kalau misalnya sekarang posisi kalian di SMA, dimanapun, SMP, SD, harus ada tujuan dulu. Jangan kelak ditanya, kadang-kadang kita ke SMA, apa cita-citakan? Sudah ujung-ujungnya ngikut kawan nak jadi dokter, kan jadi dokter, kawan nak jadi perawat, kan jadi perawat. Dan 5 hal yang sering sering tahu cita-cita anak-anaknya, asal ditanya kan jadi apa? Jadi dokter. Jadi apa? Jadi tentara. Jadi apa? Jadi polisi. Jadi apa? Jadi perawat. Jadi apa? Jadi bidan. Apa banyak lagi yang lain. Begitunya tahu nak jadi ini, tetapi gagal, langsung melaju, putus asa, minta tolong ke orang tua. Yang orang tua pelik nurut. La ilaha illallah Rasulullah. Benar. Ya, Pak, kali ini kita ke Dinda ya, di Bangka Tengah. Pak Gub katanya ya. Nak mananya Pak, lah lama kami tidak sekolah gara-gara corona nih lah, kangen kayak kawan-kawan ase Pak. Cemane sekolah kita di bubble nih, cemane fasilitas kayak semuanya. Apa lagi kami nih dilejuk-lejuk kampung. Sama Dinda. Maka ini tadi baru kau tadi tegas. Jangan kita nganggap tragedi bencana COVID-19 nih jadi suatu masalah. Kita tidak tahu hikmah di baliknya apa, dan jangan pernah merasa marah dengan Allah. Intinya insya Allah hikmahnya ada. Ketika kita bisa mendapat peluang dari bencana COVID-19 nih, insya Allah itu akan membuat kita lebih bagus. Nah, terus perkara adik suah ketemu kayak kawan lah, teknologi sekarang kan lah banyak. Apakah video call, kalau perkara misal adik suah lagi ketemu dek pacak bersentuh bersalam ke orang yang dianggap dekat, lah puasa lalu. Kelak kau bayangkan ketika kau bertemu pertama sekali, kalah angan-angan nak ketemu kayak sosok orang yang nak ketemu kan, dan ternyata lah diizinkan. Kadang-kadang rindu nih nyaman lahnya. Coba kak rasa rindu nyaman deh. Justru kelanggangan orang nih karena rindu tuh. Mereka ada rindu lagi ada usaha hidup dak lah. Jadi mungkin Allah memberikan suatu kerinduan melalui COVID-19 nih. Ada positif, kita makin dekat ke orang tua, kita makin dekat ke anak. Tadi kawan jauh jadi dekat. Kita tidak tahu. Jadi Dinda cari peluang, jangan anggap tragedi COVID-19 nih. Oke, kita telepon dulu ya Pak ya. Halo, selamat siang. Siang Bu. Iya, sama siapa ini? Dari Firna SMK 4 Pangkal Pinang. Oke, silakan pertanyaannya sama Bapak Gubernur. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam. Izin nanya Pak, guru yang paling berkesan sampai sekarang, siapa guru yang paling berkesan? Semua guru memberi kesan yang terbaik. Ada lagi? Wah, bingung kan? Oke, makasih ya. Itu harus sikap. Siapa nama tadi? Citra. Semua guru memberikan kesan terbaik buat Bapak. Kelak kalau ikatlah lulus, baru kita merasa bahwa guru itu benar. Guru itulah hebat.
dak de guru dak jadi apalah kita. Ya, jadi semua guru yang pasti niatnya tulus memberikan ilmu bagi kita sebagai modal kita untuk menjalankan hidup ini. Nah, kalau kita pilih-pilih, dak pacak dipilih-pilih guru, semuanya baik. Semuanya baik. Jadi kembali tadi guru-guru ini juga yang melatih kita untuk membuat sesuatu itu suatu masalah jangan dijadikan sebagai beban hidup, tetapi jadilah masalah itu suatu pembelajaran atau ilmu. Ketika masalah itu kita jadikan sebagai pengalaman hidup, dia akan menjadi sesuatu yang positif. Yang tadinya negatif, kita akan bisa lewati dan akhirnya menjadi sesuatu hal yang positif karena dia mengajari kita. Ya Pak, kita ke WA kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, sebelumnya izinkan kami keluarga besar SMA Bakti Sungai Lat mengucapkan minal aizin wal izin Pak. Maaf lahir dan batin, semoga Bapak sehat selalu, berkah dan cukup rezekinya. Pertanyaannya nih Pak dari kami, karena sebagai pelajar swasta ini sering sekali peluang yang didapatkan untuk info prestasi ini selalu habis kuota untuk sekolah-sekolah negeri, sedangkan kami pelajar swasta selalu dapat informasinya ketinggalan. Mohon Pak untuk pengembangan informasinya terutama ke pelajar-pelajar sekolah swasta. Oh, enggak begitu sekarang. Nah, ini orang kadang-kadang salah memaknai. Banyaklah kalau ini rendah diri, bukan rendah hati. Beda lagi. Yang benar itu adalah rendah hati yang boleh. Kalau ini merendah diri, tidak boleh. Karena mentang-mentang swasta merasa tidak dia diperhatikan. Tidak, informasi terbuka. Tidak dia dibagi-bagi ke negeri ataupun swasta. Sama ya. Sama baik. Jadi jangan. Nah, karena dia rendah diri tadi, lo mau apa-apalah minder. Kami swasta, janganlah baca informasi. Semua sama. kalau ada yang berbeda, kalau beritahu ke kepala dinas. Nih akan saya informasikan ya, mumpung mendengar. Insya Allah kita akan menuju ke new normal. Ya, bagaimana kita melakukan hidup kita dengan normal gaya baru. Iya, memang. Jadi kita nanti insya Allah sekolah insya Allah sudah akan mulai dibuka, tetapi kita secara bertahap dan harus mengikuti protokol COVID-19. Siapa yang tidak bisa mengikuti protokol COVID-19, sekolahnya tidak kita buka. Atau kita buka tapi ternyata fail, tidak bisa mengikuti protokol, kita tutup kembali. Nah, ini kau informasikan. Oke, lanjut lagi ya Pak ya ke WhatsApp-nya. Ini selamat siang kakak di sana dan Bapak Gubernur yang terhormat. Ini Vivi Novianti dari SMA 1 Belinyu ya. Ini bertanya apakah ada hikmah yang bisa diambil dari pandemi COVID terkhususnya untuk kami pelajar Pak yang kesulitan untuk melakukan proses belajar. Sebelumnya terima kasih Bapak. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, belajar gaya baru, belajar normal gaya baru. Dan sebetulnya ini nanti pada saat kuliah pun akan banyak seperti ini. Kita bisa mengikuti seminar jarak jauh, ya, berkomunikasi dengan dosen yang waktunya nggak ada, perlu dilatih. Syukur alhamdulillah Allah mempercepatkan kita untuk belajar jarak jauh ini karena ada COVID-19 nih. Kalau tidak ada COVID-19 nih mungkin kita tidak tahu kita belajar jarak jauh, ya. Ya, dan kembali lagi nih Pak ke WhatsApp-nya ini di 03157994 sekian ya, tidak memberikan nama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak mau tanya apa kiat-kiat untuk para siswa-siswi agar bisa belajar dengan efektif? Semangat. Nah, langsung semangat. Jangan ngeluh. Jangan manja. Sebentar. Dia ada signal Pak. Sebentar habis pulsa Pak. Pak guru malas Pak. Dek semangat. Kalau guru malas, kau tetap semangat. Macam mana cara? Kalau misal murid semangat, apalagi gurunya semangat. Jadi modal utama itu semangat. Ini lo apa-apa karena misalnya dia semangat tadi. Misalnya kata guru, yuk kita belajar virtual. Karena dia semangat, kadang-kadangnya belajar mandi ilom. Padahal belajar jarak jauh nih harus mandi, berpakaian rapi, ya. Gosok gigi. Tapi macam mana kena semangat gosok gigi ilom? Baru bangun tidur, langsung berada di handphone. Oh dia baca, dia semangat macam ya. Aneh lah, salah. Jadi kalau
yang pertama sekali itu adalah bagaimana kita menyikapi diri kita, mengikuti perkembangan situasi dan kondisi ini dengan semangat. Tentunya dengan semangat, cara apapun akan kita tempuh. Jadi modal utama semangat itulah. Oh, nah ini perlu strategi bagaimana kita membuat cara belajar, cara ngajar dan mendengar dengan baik dan benar. Ya, saya kadang-kadang komplain juga sama anak-anak saya. Ketika dia ada belajar jarak jauh, saya lihat dia posisinya belajarnya di tempat tidur. Macam mana anak semangat belajar di tempat tidur? Tempat tidur tuh untuk tidur. Kalau kan nak belajar, kan di meja stay macam ni tu laptop pakai baju yang memang biasa kan pakai kuliah, mandi dulu, gosok gigi dulu. Ni bukan. Bapak, nggak kerasa, kayaknya memang harus ada sesi kedua ya, ada Pak sesi ya. kedua. Ini sudah di penghujung acara, Bapak ya. Yang tentunya juga pendengar kelas inspirasi ini juga setiap hari selama lagi liburan ya. Dan untuk pertama kalinya kelas inspirasi kali ini bersama Bapak Gubernur kita. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung baik melalui WhatsApp ataupun line teleponnya. Dan mohon maaf juga ini ada WhatsApp yang belum sempat kita bacain. Kita sapa aja namanya ya, ada Ori Farsido ya, oke. Di Tempilang ya, terima kasih juga sudah gabung ya, terus juga dari Bangka Selatan tadi tidak menyebutkan namanya juga, terima kasih ya. Dan yang pastinya pendengar saat lagi kita akan mengikuti Warta Berita Olahraga bersama RRI Pro 3 Jakarta. Tapi yang pastinya kok tadi Pak Elzardi bilang bahwa kita ini harus semangat. Dan sebentar lagi kita akan menghadapi sekolah New Normal Life ya. Yang mau tidak mau kita memang harus ikutin karena ini juga untuk semuanya, kebaikan semuanya. Kalau nggak sekolah-sekolah terus nanti gimana ya Pak ya? Masa depan ya. Ya dan baik pendengar, tetap bersama kami di RRI Sengalat Radio Tanggap Bencana COVID-19. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.